sebelum kita mulai belajar, apakah temannya sudah lengkap? Oke, sembari menunggu temannya yang belum masuk, kita mulai saja untuk persiapan kelasnya dulu. Nah, untuk itu saya minta silahkan ketua kelasnya buka kelasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa singkat. Doa selesai. Oke, saya minta anak-anakku sekalian silahkan diaktifkan kameranya. Dan untuk yang aktif noise-nya, suaranya bisa dimatikan dulu ya. Nah, untuk hari ini yang aktif video audionya minta tolong untuk di dan aktifkan dulu. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang tidak ikut pembelajaran atau ada keterangan sakit atau izin? Izin sakit. Siapa? Sakit. Dan siapa? Masih ada cukup? Oh iya. Dia izin atau sakit? Secara keluarga ya? Oke. Nah, sebelum pembelajaran saya mulai, minta tolong untuk diaktifkan kameranya dan di mute suaranya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, kalian sudah baca materi sebelumnya? Yang di classroom? Sudah? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, nah berkenaan dengan itu nanti kita akan melakukan penjelasan. Bapak akan melakukan penjelasan tentang materi yang sudah diupload di classroom. Namun sebelumnya, Bapak ingin ingatkan untuk pembelajaran yang lalu itu jauh berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan sekarang ini. Kalau dulu itu yang kemarin-kemarin kita mengenai aplikasinya yang ada di perangkat, sekarang kita sudah masuk di pengolahan jaringan. Nah, di mana jaringan itu nanti kalian akan mengetahui jaringan-jaringan apa saja yang kalian gunakan saat ini, apa manfaatnya, dan bagaimana bentuknya. Nanti kita akan bahas tuntas di pembelajaran ini. Nah, oleh karena itu, sebelum mulai pembelajaran ini, Bapak minta satu hal dulu. Sebentar sebelum mulai pembelajaran, kita masuk. Bapak minta kalian mengisi kuesioner dulu. Nah, untuk tahap ini, Bapak akan mengukur seberapa kritiskah Anda terhadap pembelajaran. Oke? Jadi mungkin 20 menit sebentar, Bapak akan memberikan kuesionernya yang ada di Google Classroom masing-masing. Kuesionernya sudah terbuka? Belum ya? Nah, sebentar di Classroom isi ya, saya kasih waktu 20 menit untuk mengisi kuesioner itu. Itu adalah awal untuk mengukur seberapa kritiskah Anda dalam melakukan pembelajaran seperti hari ini. Dan bukan cuma mata pelajaran ini, tapi semuanya. Oke? Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya minta kita bisa matikan kamera dulu dan kita ke classroom. Silahkan masuk ke classroomnya. Jadi pada saat saya minta kembali di grupnya, kembali ya di room ini. Oke? Bisa
bisa dimatikan, bisa keluar dulu, kita berkomunikasi di WA grup kelas dulu, oke? Tapi silakan menuju ke apa namanya Google Classroom. Yang mau live bisa live, yang mau standby silakan standby. Oke, link kuesionernya sudah buka, jadi silahkan bisa dikerjakan. Oke, silakan diisi sesuai dengan kemampuan, maksudnya yang pernah kalian lakukan atau kemampuan selama ini ya. Oke, sudah ada 2 yang masuk, sudah selesai. Terakhir pukul 9.20. 9.20 silakan kembali ke room. Untuk anak-anak sekalian, silahkan aktifkan kembali kameranya. Kita akan mulai pembelajaran. Nah, sebelumnya tadi Bapak membagikan link kuesioner untuk mengetahui lebih awal siapa yang sudah memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, siapa yang masih perlu peningkatan, dan siapa yang masih perlu bimbingan seperti itu ya. Jadi nanti ini akan saya bandingkan dari awal dan nanti terakhir ada lagi kuesioner itu pertemuan kesekiannya. Nah, oke bisa dimulai. Pak mulai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita berkenaan dengan jaringan komputer dan jaringan internet. Oke? Nah, untuk itu sebelum masuk ke pembahasan inti, sebelumnya Bapak ingin melakukan seberapa besarkah pemahaman Anda, pengetahuan anak-anak sekalian tentang jaringan komputer itu atau internet itu. Bapak tidak mau kalian selalu menggunakan internet, lantas tidak tahu apa sih itu internet, apa sih itu jaringan. Ibarat kata memakan sesuatu yang enak tapi tidak tahu makanan itu apa namanya, sehingga pada saat kembali membeli jadi tidak tahu. Oke? Nah, untuk pertama saya ingin mengukur wawasan anak sekalian. Nah, pertama, ada yang tahu tidak apa itu jaringan? Berdasarkan pemahamanmu, jaringan itu apa? Karena jaringan itu ada di biologi, ada di militer, ada jaringan juga. Kalau di komputer, jaringan itu menurut Anda apa? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan yang bisa. Oke, silakan Fakih. Jaringan komputer adalah dua komputer yang saling terhubung dengan menggunakan sebuah media dan tujuan saling berbagi resource. Resource-nya itu seperti data file, data video, dan menggunakan perangkat keras bersama-sama. Contoh perangkat kerasnya itu seperti printer dan kamera. Oke. Untuk Fakih, terima kasih. Masih ada mau menambahkan? Jaringan menurut Anda, tidak mungkin pendapat itu sama semua. Nah, itulah tadi jaringan merupakan bahasa singkatnya atau definisi yang bisa saya tarik dari jaringan itu berdasarkan yang disampaikan oleh Fakih adalah penghubung ya. Penghubung antar satu dengan yang lain, antar komputer satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya, ya ini, apa itu komputer? Ada yang tahu? Berdasarkan pendapatmu saja sendiri, pemahaman Anda. Tidak usah berdasarkan konsep. Seperti halnya apa itu makanan? Makanan itu yang bisa dimakan ya, seperti itu. Komputer itu apa? Mungkin dari segi pengetahuan Anda, dari fungsinya kah, bentuknya kah, atau apanya? Ada yang bisa? Kamu perempuan tadi siapa? Nur Fadila. Silakan Nur Fadila dulu. Komputer adalah aplikasi yang dapat memudahkan mengerjakan tugas ataupun presentasi dan lain sebagainya. Ada pendapat kedua? Pagi tadi pendapat Saya. siapa ya?
Oke, kita ke Mutia dulu. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data mengurus yang telah diputuskan. Oke, itu tadi ya. Komputer sudah mewakili alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Yang lain saya minta tetap aktif ya. Tidak usah berdasarkan konsep. Kalau kalian tahu apa itu komputer, jawab saja. Karena di sini adalah mengukur pemahaman Anda tentang tentang materi ini dulu. Sebentar, kalau secara konsep baru kita harus masuk. Oke? Menurut pendapat Anda sendiri dulu. Oke. Nah, sekarang tadi kan jaringan sudah dikatakan penghubung. Komputer ada alat yang digunakan untuk menghubungkan juga atau mempermudah. Nah, sekarang apa itu jaringan komputer? Kita gabungkan saja pendapat dari pertama, jaringan itu adalah penghubung. Komputer itu memudahkan. Kalau disatukan, siapa yang bisa? Oke, silakan Alia. Siapa? Alia dulu, baru Nuranisa. Jaringan komputer merupakan program penggunaan perangkat keras secara bersama atau interkoneksi. Oke, masih ada tadi Nuranisa, silakan. Jaringan komputer merupakan kelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan teknologi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan penggunaan perangkat keras secara bersama atau interkoneksi sejumlah komputer. Oke, cukup ya, diwakili sama Alia sama Ranisa. Nah, itu adalah jaringan komputer. Nah, sekarang internet. Nah, internet itu apa? Ayo, yang belum bicara. Apa? Sebut nama. Oke, Adil. Silakan Adil, apa itu internet? Silakan Adil. Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan suatu media elektronik. Oke, internet adalah penghubung jaringan hampir sama dengan internet, sama-sama menghubungkan. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti perbedaannya di mana pada saat kita masuk di materinya. Di sini kita hanya untuk mengetahui dulu apa itu dasar-dasar dari internet dan jaringan itu. Oke, betul tadi Adil yang mengenai internet itu pendapatnya. Nah, selanjutnya dari beberapa yang saya pertanyakan tadi, mulai dari jaringan, mulai dari komputer itu sendiri, dan dari internet itu sendiri. Nah, di sini pembelajaran yang akan yang Bapak akan sampaikan itu ada tujuannya. Pasti kalian bertanya, apa sih tujuan untuk mempelajari ini? Tujuannya adalah sebagai berikut. Di sini, di KD pembelajarannya itu, KD itu kompetensi dasar ya. Artinya, kompetensi dasar itu yang harus kalian capai dalam pembelajaran. Seperti halnya, kompetensi dasarnya di sini ada 1, yang 3 itu dikodekan untuk mengukur pengetahuan Anda, dan untuk 4 ini dikodekan 4.3 itu keterampilannya nanti. Seberapa bisa kalian mempraktikkan jaringan ini. Oke. Nah, di pengetahuan nanti akan saya ukur seberapa bisa kalian melakukan penjelasan tentang jaringan itu, menjelaskan penggunaan teknologi seperti apa, dan mekanisme pengiriman data itu seperti apa. Dan untuk praktikumnya, sebenarnya bukan praktikum secara langsung, akan tetapi hanya untuk simulator saja yang akan kita lakukan nantinya. Oke? Karena kan masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa melakukan praktikum secara langsung. Nah, ini untuk KD kompetensi dasarnya. Adapun tujuannya nanti adalah yang ini, peserta didik dapat menjelaskan seperti tadi yang saya sampaikan, menjelaskan peranan bagi penggunanya, dan seterusnya. Nanti silakan screenshot yang mau tahu. Tujuan pembelajaran ini tidak akan lepas dari soal-soal yang akan kalian yang akan diujiankan nanti. Itu tujuan dari tujuan pembelajaran. Kita tidak akan lepas dari materi yang ada di sini. Ini tujuan ke 4 dan 6. Ini 4 dan 6. Melalui pengamatan diskusi, peserta dapat mengidentifikasi jaringan komputer dan peranannya bagi manusia dengan baik dan benar. Oke, dan seterusnya ada 6. Nanti di video kan ada materi yang lengkap. Cuma di sini saya akan mereview lagi
mereview karena model pembelajaran kita itu adalah sistem responden, respon merespon. Karena sebelumnya sudah saya bagi materinya, di sini cukup memperjelas apa yang kurang jelas dari materi yang kalian amati kemarin, mulai dari kemarin itu. Oke? Kalau sudah kita masuk jaringan komputer dan internet itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh beberapa temannya mengenai pendapat jaringan komputer dan internet itu. Nah, kita sepakati bahwa definisi jaringan komputer itu adalah, ada yang bisa baca? Oke, silakan Atia, silakan. Jaringan komputer merupakan sekelompok saling berhubungan antar satu dan menggunakan protokol komunikasi melalui saling berbagi informasi, program-program menggunakan secara bersama atau interkoneksi untuk. Sampai di definisi ini ada yang mau bertanya? Ada yang tahu komputer otonom itu apa? Kelompok komputer otonom di sini yang dimaksud adalah komputer itu sejenis dan tipenya bersama. Intinya tidak ada perbedaan antara. Untuk media komunikasi yang Anda ketahui apa? Media-media komunikasi atau penyedia jasa layanan internet atau penyedia jasa layanan komunikasi yang Anda ketahui apa saja? Ada warna merah. Nah, satu Telkomsel. Contoh kedua apa lagi? Selain Telkomsel apa? Ada itu ukuran baju. Oke. Apa ukuran baju paling besar apa? Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mengenai jaringan penyedia jasa layanan internet itu, nah seperti yang kalian pakai adalah Telkomsel, Excel, Smart dan lain-lain. Nah, yang kalian gunakan selain 4 ini apa-apa? Yang penyedia jasa layanan internet yang lain. Speedy, temannya Speedy apa lagi? Rumahnya Indi. Bahasa Inggris. Oke. Itu semua ya, penyedia jasa layanan internet. Rumahnya Indi. Ingat saja itu kalau ada soal saya mengatakan sebutkan jenis-jenis layanan internet atau komunikasi. Itu semua ya. IndiHome, Speedy, dan lain-lain. Nah, sekarang alat yang digunakan untuk berkomunikasi apa, Pak? Itu di depanmu apa? Apalagi? Nah, itu yang ada di genggaman semua itu alat komunikasi. Nah, itu adalah alat komunikasi modern. Nah, pertanyaan saya, alat komunikasi sebelum ditemukan HP apa? Oh, saya beri apresiasi nilai 85 yang tahu. Alat komunikasi, oke, apa? Yang berbentuk teknologi. Yang berbentuk teknologi. Sebelum muncul SMS. Ayo, ada yang di surat teknologi tidak? Teknologi belum? Ayo. Ada itu sekarang apa namanya? Yang berbentuk surat. Ini anak milenial semua ya. Nah, alat komunikasi sebelum didapatkan HP itu namanya ini, hello, cek. Ada yang tahu namanya? Cek ganti. Cek ganti. Apa namanya itu? Ada tuh yang kotak. Halo, cek ganti. Yang selalu dipakai oleh Pak Polisi. Ya, apa namanya? Ada yang tahu? Halo, cek. Apa namanya? Itu siapa tadi tuh? Talkie. Itu media telekomunikasi, talkie. Oke. Nah, dalam bentuk teks apa namanya? Selain SMS. Telegram. Nah, Nurani Telegram. Oke. Dalam bentuk teks itu namanya Telegram, sedangkan dalam bentuk komunikasi suara adalah Abil apa tadi Abil? Talkie. Oke. Nah, sekarang. Nah, sebelum adanya Telegram sama talkie, orang dulu itu berkomunikasi melalui surat, tapi caranya memindahkan surat itu ke tempat lain tanpa ada kurir apa?
merpati, Mas. Buat siapa itu tadi? Oke, Amalia burung merpati. Di mana pernah lihat itu burung merpati yang membawa surat? Film. Pasti di film India ini lihat. Film India ya. Oke. Atau film Kolosalnya Indosiar. Itu pakai surat, oke? Nah, jadi ya pertanyaannya nanti seputar di situ ya. Mungkin saya mengatakan alat komunikasi yang paling lama sekali dalam bentuk teks apa tadi? Telegram. Kemudian kalau dalam bentuk suara namanya talkie-talkie. Tapi kalau dalam bentuk sedikit mengenai jaringan komunikasi atau jaringan komputer. Nah sekarang saya masuk. Ini manfaat jaringan komputer. Di bukunya, di materinya kemarin sudah ada. Dan manfaat jaringan komputer itu ada dua secara umum, jaringan untuk organisasi atau perusahaan dan jaringan untuk umum. Ada yang satu bisa menyebutkan satu orang. Menyebutkan satu saja. Jaringan secara umum itu apa? Yang umum dulu. Manfaat jaringan secara umum. Kemarin ada di materi. Bukan, Atia dulu. Atia dulu ya. Yang umum ya, belum saya masuk ke perusahaan. Satu. Komunikasi untuk komunikasi orang. Oke, secara umum ke orang-orang. Nah, sekarang untuk organisasi. Satu. Alia. Yang umum, Pak. Yang organisasi perusahaan. Oke. Satu. Ada lagi? Oke, Oke, yang belum. Saya ke Nur Fadila dulu. Nur Fadila, silakan apa lagi? Oke, selain Nur Fadila ada gangguan? Oke, ini. Oke, Putri. Selain yang disebutkan Alia tadi apa lagi? Kemudian Umum Patra sebentar. Resource sharing, Pak. Resource sharing. Apalagi? Umum. Komunikasi. Pak. Nurhanisa apa lagi? Skalabilitas, Pak. Satu lagi yang belum. Masih ada yang belum satu. Media komunikasi, Pak. Media komunikasi. Nah, ini ya. Jaringan umum perusahaan atau organisasi ada 5. Ada resource sharing, ada rehabilitasi tinggi, skabilitas, lebih ekonomis, dan media komunikasi. Nah, ada yang tahu apa itu resource sharing? Saya Pak. Oke, ini dulu. Faki, resource sharing apa? Resource sharing itu berfungsi atau bertujuan untuk membagikan sumber daya. Sumber dayanya seperti data file, data video, atau berbagi perangkat keras. Seperti printer misalnya, teks, ataupun kamera, Pak. Resource sharing itu kita mengambil bahwa sharing itu adalah berbagi. Berarti kalau ada nanti pertanyaan lantas tidak ditahu apa artinya resource sharing, langsung saja ke sharing, berbagi. Artinya komputer itu dapat berbagi entah ke jaringan, file, dan lain-lain. Oke? Ya, Pak. Nah, sekarang ada yang tahu manfaat jaringan yang lebih ekonomis? Kenapa manfaat jaringan itu dikatakan lebih ekonomis? Ayo berpikir. Tujuan kita untuk mengukur kritisnya Anda terhadap materi ini apa? Ya, lebih ekonomis artinya kalau ekonomis itu biasanya mengarah ke penggunaan biaya. Nah, kalau ekonomis itu apa? Jelaskan saja. Siapa mungkin Paki? Lebih ekonomis itu maksudnya apa? Kalau ekonomis itu maksudnya lebih murah harganya. Apanya lebih murah dan lebih hemat? Mungkin yang lain?
Apanya yang lebih murah dan lebih hemat itu? Nah, lebih hemat dan murah itu karena kalian umpama saya ingin berkomunikasi dengan apa ya? Pak Aki mungkin yang di Jeneponto. Dengan memanfaatkan jaringan ini kenapa? Saya tidak mesti ke sana. Nah, otomatis lebih ekonomisnya itu saya tidak mesti mengeluarkan biaya banyak untuk menyampaikan informasi hanya dengan menggunakan jaringan, maka saya bisa menyampaikan informasi yang ingin saya sampaikan. Oke? Sekarang, skalabilitas itu apa? Saya Pak, saya Pak. Oke, saya ke Mutia dulu. Mutia lagi. Oke, silakan. Ya, sudah Mutia, saya mau ke Kanuma. Mana Kanuma? Ada Kanuma? Saya mau dengar suaranya lagi Kanuma. Kanuma siap-siap rehabilitas tinggi ya. Ada yang bisa skalabilitas? Oke, Alia. Secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan hanya menambah sejumlah prosesor. Oke. Pekerjaan yang dilakukan secara berangsur-angsur ya atau secara runut. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk jaringan berdasarkan geografis. Mana Marlina? Marlina ada? Kenapa nak keluar gitu? Hah? Sakit kepala aku ketawa. Nah, siapa yang bisa jaringan berdasarkan geografis itu ada berapa? Yang di Oke. Umum Fatra dulu, Umum Fatra. Yang ini matikan video, matikan audio dulu ya. Umum Fatra dulu. Kalau mau menjawab sebentar, angkat tangan saja, nah. Dipersilakan baru aktifkan video. Audionya. Persilakan baru aktifkan audio. Umum Fatra dulu. Jaringan berdasarkan geografis, apa-apa saja yang diketahui. Terus oke. Yang lain umum bisa matikan audio umum. Akan angkat tangan saja dulu. Oke. Atia, silakan Atia. Yang Anda ketahui jaringan berdasarkan geografis. Total area network, metropolitan area network, area network, personal area network, campus area network, jaringan tanpa kabel, dan paket internet network. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi satu orang? Saya Pak. Oke, Nuranisa. Local area network, Kasolan, metropolitan area network, atau rate area network, atau personal area network, atau campus area network, atau jaringan tanpa kabel dan internet network. Oke, itu ya. Nah, ya, Pak. Ini yang disebutkan tadi. Dari beberapa tadi saya kumpulkan menjadi 6. PAN atau Personal Area Network, CAN atau Campus Area Network, LAN Local Area Network, MAM Metropolitan Area Network, WAN atau Wide Area Network Internet. Nah, itu menjadi satu rangkaian dari berdasarkan jarak geografisnya. Nah, untuk penjelasannya ini kemarin sudah ada, tapi untuk lebih cepat dimengerti, ini semua ada pengertian semuanya kan kemarin di videonya. Nah, saya jelaskan sedikit. PAN itu Personal Area Network yang mana memiliki jarak maksimal 10 meter. Yang sering kalian gunakan untuk PAN itu adalah penghubungnya itu adalah Bluetooth. Bluetooth kan hanya 10 meter maksimal.
inframerah, apalagi Bluetooth, inframerah, infrared, itu semua contoh dari PAN. Oke. Kemudian CAN atau Campus Area Network merupakan kumpulan dari beberapa jaringan PAN. Kumpulan dari beberapa jaringan PAN yang saling terhubung dalam satu lingkup tempat. Mungkin sekolah. Itu adalah kampus, kan adalah sekolah. Nah, jika dalam sekolah itu saling terhubung satu sama lain, itu namanya jaringan CAN atau kampus. Dan itu hampir sama dengan LAN. Oke? LAN itu adalah Local Area Network, yang mana memiliki jarak maksimal berapa kemarin? Ada yang oke, 10 km untuk jarak maksimal dari LAN. LAN itu adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dari kelompok A, B, dan C itu saling terkoneksi. Oke. Untuk lebih mudahnya dimengerti, LAN itu kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung, itu saja. Kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung. Nah, kalau MAN, kalian berdasarkan kemarin yang kalian perhatikan di video, MAN itu apa? Metropolitan Area Network itu apa? Persilakan Nur Fadila. Atau MAN kilometer sepertinya lebih besar ya, oleh perusahaan dalam satu. Oke, lingkungan dalam satu kota ya. Itu adalah definisi secara yang saya sampaikan kemarin di video. Nah, untuk lebih mudahnya nanti di sini saya memberikan definisi. Kalau MAN itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Oke, kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Kalau dua LAN itu artinya sudah masuk topologi, sudah masuk jaringan MAN. Kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Nanti kalau ada soal, apa itu MAN? Cukup jawab, MAN adalah kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Oke, karena kalau yang berdasarkan video kemarin agak rancu ya. Nah, harus dijelaskan kalau ini cukup kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Nah, sekarang kita masuk di WAN. WAN itu hampir sama dengan definisi dari MAN. Kalau MAN tadi kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Nah, kalau WAN ini kumpulan dari beberapa kelompok jaringan LAN. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir adalah internet. Internet itu yang kemarin yang kalian dapat di video apa? Saya mau tunjuk Siti Awalia. Internet itu apa kemarin? Awalia. Internet itu apa Awalia? Yang kemarin koneksi bisa. Oke, saya coba ke Sulfa. Internet itu apa Sulfa? Internet itu apa? Gimana? Marlina sudah masuk. Alia, coba Alia jawab. Apa itu internet dari tadi kita awal? Internet, Pak. Iya. Adalah internet adalah kumpulan dan kumpulan jaringan yang sering terkoneksi atau berapa orang. Internet adalah kumpulan jaringan yang sering terkoneksi. Oke. Itu ya. Intinya internet itu adalah
merupakan suatu jaringan yang terkoneksi secara luas. Itu saja ya. Jaringan yang terkoneksi secara luas. Kalau kalian nanti ada soal esai, apa itu internet? Kalau kalian sudah menjawab jaringan yang terkoneksi secara luas, itu saya sudah anggap benar. Tidak usah ditambah-tambahkan ke belakang. Nanti di belakang ada lagi penjelasan yang tidak sesuai dengan internet itu makin ribet dan salah. Cukup. Jaringan internet adalah jaringan yang terkoneksi secara luas. Bisa ditambahkan lintas benua. Kota atau lintas benua. Oke? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa? Mutia? Siapa? Nuranisa. Bentar Pak, tadi sudah dijelaskan tentang materi jaringan komputer dan bagian-bagiannya. Sekarang saya mau bertanya, apa sih Pak tujuan dibuatnya jaringan komputer? Nah, ada yang bisa jawab pertanyaan dari Nuranisa. Apa tujuan dibangun jaringan komputer itu? Tadi sudah dibahas. Yang bisa? Mungkin Nur Fadila. Tujuan digunakan untuk menghubungkan. Untuk menghubungkan. Yang lain bisa membantu Nuranisa tujuan jaringan komputer itu apa? Oke, umummu dulu mu. Internet untuk saling berkomunikasi dalam jaringan. Oke. Gimana Nuranisa? Apakah masih perlu penjelasan yang lain? Cukup? Ya. Alina keluar lagi dari room. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Oke, Amalia, silakan. Awalnya dari tadi ketawa karena Marlina. Tentang area network Pak. Iya, kenapa Wan ya? Wan. Kan dijelaskan WAN itu mencakup negara. Berarti banyak orang yang mengakses jaringan tersebut. Secara otomatis ancaman keamanan serta kebocoran informasi meningkat. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sistem security atau penjagaan mereka agar presentasi atau kemungkinan kebocoran informasi menjadi kecil? Nah, untuk Sita Walia, saya mungkin jawab sendiri ya, karena pertanyaannya agak kritis. Nah, bagaimana cara menangani kebocoran informasi jika dalam kondisi dalam kategori WAN ini? Nah, untuk penanganan kebocoran data itu sedikit kemungkinan akan terjadi, hampir tidak bisa, karena pengamanannya itu sudah dilakukan di WAN ini ada istilahkan server ya. Server itu adalah tempat utama pembagian dari jaringan itu, komunikasi itu. Nah, jika ada orang yang ingin membobol dari server itu susah, karena server itu diproteksi atau diproteksi itu adalah keamanan ya. Diamankan oleh beberapa keamanan data, keamanan jaringan di dalamnya. Jadi kalau untuk kebocorannya agak kecil dan tidak akan bisa tersadap masuk. Beda dengan internet. Internet itu cakupannya sangat luas dan siapa saja yang bisa melakukan penyadapan itu atau hacker istilahnya. Nah, kalau untuk kategori PAN, CAN, LAN, dan MAN dan WAN itu kecil kemungkinan. Karena ini hanya digunakan untuk sekelompok saja. Kelompok itu saja yang menggunakan. Susah diterobos oleh orang lain. Beda dengan internet itu bebas dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja mereka mau. Nah, makanya kalian bisa dapat di beberapa kondisi itu, ada yang mengatakan akun sosial medianya itu dihack. Ya kan? Kalian pernah dengar akun sosial media dihack? Kenapa dihack?
Dikarenakan dia, nah, kenapa dihack? Dikarenakan dia tidak mempunyai satu kelompok pengamanan jaringan. Dia hanya membuat di satu server umum ya. Ibaratnya ke Makassar. Makassar kalian tempat penitipan barang. Kalian menyimpan barangnya di satu mall. Nah, itu memungkinkan bisa tertukar. Kecuali kalau kalian memiliki kelompok-kelompok tersendiri dan memiliki keamanan atau kunci, kalian kumpul satu barang kalian, simpan di satu tempat, ambil kuncinya, yang mana lebih aman? Apakah di tempat penitipan atau di suatu tempat itu yang sudah kalian kunci? Nah, seperti itu. Seperti itu untuk PAN. PAN itu adalah kelompok. C, CHAN, LAN, MAN, dan WAN itu adalah kelompok. Jadi susah sekali untuk ditembus kecuali internet. Oke? Seperti itu penjelasan kalau dari saya. Kalau untuk keamanan jaringan, mungkin kalau ada yang masuk ke teknik, keamanan jaringan itu banyak sekali caranya. Nah, untuk yang sering kalian lihat untuk keamanan jaringan apa saja yang ada di handphone kalian, smartphone kalian, keamanan jaringannya seperti apa yang pernah kalian lakukan di HP kalian? Satu, ada yang tahu keamanan jaringan yang ada di HP-mu? Satu, kalian pasang keamanan dalam bentuk pola. Dua, PIN. Tiga, pakai password, sidik jari atau fingerprint, atau pakai muka. Itu semua adalah keamanan sebelum masuk di dalam HP kalian. Oke? Masih ada sebelum kita lanjut sedikit? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Nanti kita masuk ke pertanyaan yang belum mengerti. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua terakhir yaitu mengenai topologi. Nah, topologi itu dibagi dua. Topologi itu ada topologi logik dan topologi fisik. Kalau di topologi logik, itu adalah gambaran hubungan secara logika yang terjadi antara masing-masing komputer dengan jaringan. Artinya, ini topologi logik itu kita bisa berkomunikasi tanpa harus mengetahui bagaimana bentuk dan yang lainnya. Contohnya, kita sekarang sementara berkomunikasi kan, akan tetapi kita tidak tahu ini kita menggunakan topologi apa. Intinya kalau topologi logik itu masuk akal bahwa kita berkomunikasi itu sudah tepat, sudah dikategorikan topologi logik. Beda dengan topologi fisik. Topologi fisik adalah topologi jaringan yang menggambarkan metode pengkabelan. Nah, metode pengkabelan di sini adalah bagaimana metode saling berhubungan itu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke A, ke C, ke D, itu saling berhubungan secara fisik dan di suatu jaringan. Oke, itu adalah definisi dari dua topologi ini. Kayaknya kemarin tidak ada masuk di videonya. Jadi yang mau catat silakan, yang mau screenshot silakan. Oke, kayaknya yang lebih bagus kayak di screenshot supaya cepat. Nah, lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis topologi fisik. Nah, kalau topologi logik tidak ada pembagiannya karena itu berdasarkan sudut pandang operator itu kita. Nah, sekarang kita masuk ke topologi fisik. Topologi fisik yang ada di sini ada 8. Untuk lebih jelasnya nanti ini materinya topologi apa semua. Topologi ada topologi bus, star, ring, mesh, daisy chain, tree, extended star, dan hybrid. Ini bisa kita lakukan, ini bisa didalami pada pertemuan pekan depan, karena memang sudah bagiannya di bagian pekan depan itu kita akan mengkaji secara rinci topologi bus itu seperti apa, gambarnya seperti apa kelebihan dan kekurangannya dan semacamnya. Oke? Kalau di sini kalian cukup. Nah, sempat ada yang bisa apa itu topologi bus? Dari definisi. Apa ini? Marlina. Oh, Aziza. Silakan Aziza. Apalagi merupakan satu kabel
di mana di sepasang dan dipasang node signal kabel dilewati satu arah jika memungkinkan sebuah kolisian terjadi. Nah itu ya, pekan depan kita akan bahas tuntas mengenai 8 topologi. Mungkin cukup itu saja untuk ini. Halo? Aktif? Halo? Dengaran? Nah, inilah 8 topologi pekan depan yang akan kita bahas tuntas. Di samping LAN, MAN, WAN, PAN, dan itu dua berdasarkan geografis dan jenis-jenis topologi pekan depan ini akan kita bahas. Selanjutnya jaringan berdasarkan transmisi data. Jaringan berdasarkan transmisi data itu ada dua. Ada jaringan berkabel atau wired network. Ini yang secara umumnya pakai kabel dari komputer satu ke komputer yang lain. Ini merupakan jaringan berkabel atau wired network. Nah, saya mau yang suara laki-laki, siapa ini yang aktif? Adil, bacakan dulu temannya. Itu ya, untuk jaringan berkabel. Nah, kalau ada jaringan berkabel, pasti ada jaringan yang tidak berkabel. Ada yang tahu istilahnya jaringan tidak berkabel apa? Hah? Oke, wireless. Bisa, betul. Nah, inilah. Sorry. Kelewatan. Jaringan tidak pakai kabel bisa disebut jaringan nirkabel atau wireless. Sulfa. Bacakan dulu Sulfa. Oke. Itu ya, kalau nirkabel tidak menggunakan kabel, dia hanya menggunakan, kalau ada nanti pertanyaan, nirkabel itu menggunakan adalah jaringan tanpa kabel. Dia dihubungkan dengan A, elektromagnetik, B, kabel, C, listrik, dan seterusnya. Ingat ya, tidak memakai kabel. Nah, selain elektromagnetik, kalau saya mengatakan Bluetooth, itu masuk nirkabel atau tidak? Bluetooth. Pernah gunakan Bluetooth atau sharing? Itu termasuk tidak? Oke, termasuk ya. Apalagi ya, selain sharing sama itu yang bisa kalian melakukan pembagian jaringan tanpa menggunakan kabel. Kalau saya mengatakan flash disk masuk tidak? Oke, wifi satu. Nah, kalau saya mengatakan flash disk masuk tidak jaringan ini? Flash disk, dia kan perpindahan. Oke, tidak ya, karena dia merupakan media yang dapat memindahkan, bukan membagi. Dia juga membagi, cuma tidak ada dalam unsur gelombang elektromagnetik ataupun di dalamnya sinyal-sinyal. Oke? Nah, berdasarkan materi yang ini, materinya sudah cukup. Nah, dari keempat materi ini, nanti di Google Classroom-nya ada job kelompok. Jadi saya minta di sini saya akan bagikan kelompok. Di mana ya? Bagus, sebentar saya bagikan. Jadi
Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Saya kasih batas pengumpulannya itu sampai pukul 20.00. Oke, selebihnya ada tugas individu dan tugas kelompok di dalamnya. Silahkan Mbak Lina sudah datang. Baru masuk. Oke, sebentar saya bagi kelompoknya di kelasnya. Jadi saya minta sebentar di kelasnya kalian lakukan, silakan masuk di kelompok mana. Di sini ada saya bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok berapa jumlah kelas tak? 5 bagi 35 berarti berapa orang di dalamnya? 6. Hah? 7. Oke, silakan nanti kalian nanti saya minta satu orang yang akan bagi kelompoknya. Jadi silakan berdiskusi di dalamnya. Kalau untuk kelompok, janganlah. Karena saya mau kirim secepatnya hasilnya. Jadi ini, bisa tidak yang kelompok saya tunggu sampai pukul 12. Masing-masing pukul 12.00, kalian kirim hasilnya. Oke, dengan format yang ada di dalamnya. Silakan berkomunikasi. Kemarin saya meminta kalian berkomunikasi menggunakan Kaizala. Akan tetapi semuanya belum ada di Kaizala. Jadi kalian cukup mungkin gunakan komunikasi secara ya bagaimana caranya kalian bisa berkomunikasi. Tapi saya harap pekan depan semuanya sudah masuk di Kaizala ya. Mungkin kalau tidak bisa di HP-nya, pakai HP orang tuanya dulu, Kaizala untuk berkomunikasi diskusi di dalamnya. Karena di Kaizala itu saya bisa memantau kelompok ini yang sudah merespon, kelompok ini yang belum, yang lain. Kalau di WA saya tidak bisa kecuali masuk grup semua, banyak lagi grupnya. Kalau Kaizala itu bagus. Oke? Jadi saya harap bisa apa ini tidur. Oke, bukan depan ya. Saya minta ketua kelasnya arahkan temannya untuk cepat gabung di Kaizala karena pekan depan kita pakai Kaizala. Oke? Setelah ini kita masuk ke Google Classroom, tapi kita sudah tinggalkan room ini. Jadi saya minta aktifkan kembali video kameranya. Kita mau tutup. Nah, itulah tadi pembelajaran yang kita lakukan mengenai jaringan komputer itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta salah satu di antara kalian atau dua yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi pada pagi hari ini. Oke, saya langsung sistem tunjuk ya. Nuranisa, saya persilahkan melakukan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya bagian Oke, mungkin Adil tambahan? Lagi tidur ya.
Terima kasih untuk Nuranisa dan Adil. Nah, sedikit saya melakukan kesimpulan penguatan bahwa jaringan komputer itu sangat banyak kegunaannya. Nah, selama ini dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak, apalagi dalam masa pandemi ini, kalian tidak bisa lepas dari yang namanya jaringan. 1 menit saja kalian terlepas dari jaringan, kalian pasti kelabakan. Wah, banyak chatnya teman. Nah, saya kehilangan informasi ini. Ya kan? Saat ini di masa pandemi, sahabat Anda yang paling utama adalah jaringan. Kalian bisa tahan tidak makan seharian, tapi kalau data kalian habis, dalam waktu 10 menit pasti kalian sudah usahakan untuk bagaimana caranya jaringan data itu ada. Nah, itu pentingnya sekarang jaringan untuk masa pandemi seperti ini, karena segala sesuatunya dunia sudah berada di dalam genggaman kita. Apa saja, mau sosial media, mau dapat informasi, semuanya sudah ada. Dan malahan hampir semua teknologi dulunya itu eh, lama-lama tak akan terkikis dan tidak lama lagi akan ditinggalkan. Nah, contohnya yang akan tidak lama lagi ditinggalkan itu seperti surat kabar. Apakah masih ada yang sering beli surat kabar? Saya yakin dari 10 itu hanya satu orang yang meminta surat kabar itu. Selebihnya dia memanfaatkan teknologi yang ada di genggamannya itu. Oke? Nah, komunikasi jaringan itu lebih dekat dengan teman, tapi hati-hati dalam penggunaan teknologi ya. Jangan sampai teknologi menguasai Anda. Sebisa mungkin kalian menguasai teknologi, jangan teknologi yang menguasai Anda. Kapan teknologi menguasai Anda, kalian akan kapan teknologi menguasai Anda, kalian akan merasakan kehilangan, termasuk kehilangan komunikasi dengan teman-teman. Karena saya perhatikan, bukan cuma saya, kelompok saya, di beberapa orang itu kalau dia berkumpul, katanya kumpul akan tetapi yang dia lakukan apa? HP-nya yang dia pegang. Nah, yang dari itu saya sampaikan bahwa jangan sampai teknologi yang menguasai Anda. Kalian harus yang menguasai teknologi. Oke? Kalau dari teknologi, saring informasi yang akan Anda sampaikan, cari kebenarannya, jangan sampai teknologi itu merusak dan membuat Anda terjerumus dalam sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, hati-hati dengan teknologi. Nah, itu dari saya. Nah, kemudian untuk mengakhiri pembelajaran dari saya pada pagi hari ini, saya minta pekan depan seperti tadi aktifkan kesalahannya ya untuk lebih mudah mengontrol hasil diskusi kalian. Kemudian kalau ada yang ingin keluar, jangan lupa memakai pengamanan diri, minimal pakai masker dan hand sanitizer untuk aktivitas di luar rumah. Oke? Mungkin untuk mengakhiri pertemuan ini, saya cukup sekian dulu. Saya kembalikan ke ketua kelasnya karena kita tadi masuk dengan berdoa, kita akan tutup dengan doa agar pembelajaran pada hari ini dapat berkah. Oke, mudah-mudahan diingat. Saya berikan ke ketua kelasnya. Silakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk kelas. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari saya cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut pekan depan. Jangan lupa tugas individu dan kelompoknya dikumpul. Kalau individu sampai pukul 20.00, kalau kelompok sampai pukul 12 ya. Dikumpul. Masing-masing akun kirim. Oke? Sebentar ketua kelasnya silakan komunikasi dengan saya untuk pembagian kelompoknya. Nah, di kelompok itu perhatikan aturannya ya. Ada di dalam aturan di situ saya sampaikan. Oke?
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.